Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bipos dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tania Anggraini yang akan menemani Anda dalam program Dapur Everywhere Special Edition Celebrating Independent Fat. Program ini adalah program kolaborasi memasak kerjasama dari Banjarmasin Pos, PT Modena Indonesia dan Swiss Boil Hotel Banjarmasin. Oke, sekarang edisi Dapur Everywhere pada hari ini tentunya spesial sekali karena kita bakal masak bareng dan dipandu langsung oleh seorang eksekutif chef yang handal di bidangnya. Langsung saja aku panggilin nih. Selamat datang untuk eksekutif chef Hendra Wahyudi dan juga chef dari Swiss Bell Hotel Banjarmasin, dan tentunya di sini kita juga ada Mbak Vinka Aprilita selaku marketing strategis Modena Indonesia. Oke, kita langsung panggilin Mbak Vinka dan Chef Hendra. Oke, halo Mbak Vinka dan Chef Hendra, bagaimana kabarnya Chef? Dan Mbak Vinka? Luar biasa. Oke, selamat datang untuk Chef Hendra dan juga Mbak Vinka udah mau berhadir di Banjarmasin Pos hari ini. Oke, langsung saja nih kita nanya-nanya ke Chef Hendra. Menu apa Chef yang bakal dimasak hari ini nih? Hari ini kita akan memasak haruan tom yum kelapa muda. Jadi haruan dimasak dengan tom yum, terus kita padukan dengan kelapa muda. Oke, jadi bisa sambil saya mulai. Oh boleh, langsung memulai aja Chef. Oke, baik. Ini bahannya ada ikan haruan ya yang sudah difile, terus ada bawang merah, bawang putih, ada juga daun jeruk. Kalau suka pedas di sini ada cabai rawit. Terus di sini ada sebagai pewangi ada serai, lengkuas. Dan untuk mengurangi aroma amis dari ikan kita bisa tambahkan sedikit jeruk nipis. Ya, di sini biar tidak ikan aja. Jadi selain ikan haruan dan kelapa, di sini kita ada perpaduan dengan nanas. Terus di sini juga ada mushroom, tomat, dan di sini juga ada tofu. Ya, oke. Ya, sambil langsung nanti bisa sambil nanya-nanya. Oke. Chef nih kita nanya-nanya ya ke Mbak Vinka. Oke. Mbak Vinka, pihak Modena Indonesia sendiri apa sih goalsnya di dunia kuliner ini? Untuk goalsnya di dunia kuliner sendiri sih pastinya kita akan menyediakan kebutuhan pada para UMKM yang ada di sini ya. Contohnya seperti chest freezer, itu kita udah berbagai tipe dan juga ukurannya sendiri. Seperti contohnya ada yang dari 25 liter maupun sampai ke 30 liter. Itu sesuai dengan kebutuhan ya Mbak ya. Dan juga pastinya contohnya nih sekarang kan lagi banyak nih yang suka membuat rumah dan itu open kitchen ya pastinya. Nah itulah kenapa Modena selalu menyediakan kompor-kompor yang unik dan juga pastinya elegan. Seperti yang kita lihat di sini. Di sini udah ada Modena dengan tipe BH1945. Ini kapasitasnya tuh untuk ukurannya 90 cm dan ini ada 3 ya. Ada 3 tungkunya, jadi buat para ibu-ibu lebih tepatnya itu akan lebih fleksibel untuk memasak apa saja yang mereka mau. Seperti itu sih Mbak. Unggul daripada kompor-kompor merek lain ya. Iya. Terus juga nih apa sih produk unggulan dari Modena Indonesia itu sendiri yang cocok untuk digunakan di dunia kuliner? Oke, selain tadi ada chest freezer, ada kompor tanam, kita juga ada namanya freestanding. Nah kan banyak tuh kalau kita bikin kitchen set ataupun kitchen yang terbuka di luar gitu, itu kita pengennya udah kompor, satu paket udah kompor sama oven gitu kan. Nah itulah kenapa Modena menyediakan freestanding cooker. Itu nanti sudah bisa ada ovennya, sudah ada kompornya, terus juga untuk desainnya minimalis. Karena kan kadang kalau kayak kita mau taruh tungku itu pasti kayak keluar gitu kan Mbak. Nah, tapi di Modena sendiri kita buat itu seminimalis mungkin. Jadi kita khusus ada kas penyimpanan untuk ini gasnya seperti itu. Dan juga kita pastinya ada cooker hood. Di sini juga kita ada cooker hood ya. Untuk cooker hoodnya sendiri untuk tipenya ini adalah XL SX 9411. Ini untuk kapasitasnya 90 cm juga. Jadi untuk tarikannya kuat. Contohnya ini kan Mbak. Jadi menyesuaikan ya Mbak. Ini untuk lampunya sudah ada.
Oke, teman-teman di sini bisa lihat di atas. Oke, ini kita ada 3 ini ya. Ini yang pertama hingga ketiga. Jadi bisa dilihat ya, untuk tarikannya sendiri kuat. Jadi kalau ini kan kita udah masak nih, udara dari makanan itu kan pasti banyak, terus bikin bau apalagi ruangan ya? iya benar, apalagi kita contohnya bikin rendang itu kan pasti aromanya khas banget ya. Itulah kenapa Modena itu selalu menyediakan kebutuhan dari konsumennya, jadi memang kuat gitu dan sesuai kebutuhannya. Jadi ini kita ada tiga volume. Ini kalau udah benar-benar yang bau sekali, kalau kayak masih standar itu kita bisa ganti ke yang volume yang 1 gitu. Gitu sih Mbak. Oke. Terus apa aja nih produk yang kan kita lagi suasana hari ulang tahun Indonesia yang ke-77 ya. Terus apa Modena menyediakan promosi nih untuk memperingati hari ulang tahun untuk Modena sendiri, Mbak? Oh ya, untuk teman-teman yang lagi sementara menonton, apalagi yang ada di Banjarmasin, di Banjarbaru dan juga Palangkaraya, jangan lupa datang ke ke toko UFO ya yang ada di Banjarmasin, Banjarmasin, Palangkaraya sama Banjarbaru, karena di sana kita ada promo menarik. Jadi setiap kali pembelian Modena minimal 2 juta saja, teman-teman bisa mendapatkan 1 kupon undian. Oke, 1 kupon undian di sini itu teman-teman bisa dengan random mendapatkan diskon up to 300.000 gitu. Jadi contohnya nih, let's say harga mau beli kompor harganya 1.300.000, dapat nih kupon undian yang diskon potongannya 300.000 kan, jadinya setelah dipotong 1 juta kan. Jadi Gitu. ada minimal pembelian. Ada, jadi minimal pembeliannya 2 juta ya, dan itu hanya berlaku hingga hari Sabtu besok. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Gitu. Oke, sobat Bipos di rumah tuh tadi udah dijelasin sama Mbak Vinka. Nah, kita lihat lagi nih, chefnya udah sampai tahap potong-potong nih. Iya. Kira-kira tadi dijelasin bumbunya udah nggak, Chef? Apa aja yang disediain? Ya bumbunya ada bawang merah, bawang putih, terus serai dan lengkuas yang muda ya. Nah ini kita sudah ada bumbu jadi. Jadi kalau males ini dihalusin lagi, kita pakai bumbu jadi. Jadi isinya itu di sini ada bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas muda, terus ada ebi. Ya, jadi ebi itu dicampur, dihalusin, jadinya seperti ini. Ya. Jadi itu udah bumbu jadinya ya. Iya, kita udah bumbu jadi. Jadi kita sembari melihat-lihat chef potong-potong. Sobat Bipos di rumah, jangan lupa terus stay tune nih dengan kita bertiga di sini yang akan menemani kalian sampai masakan chef. 2 masakan ya hari ini, Chef. 2 masakan. Oke. Nanti untuk sahabat-sahabat yang lagi nonton, ini sekarang chefnya juga lagi sementara menggunakan teflonnya dari Modena ya. Bisa dijelaskan? Benar banget. Ya, jadi Modena selain menyediakan kebutuhan rumah tangga seperti kompor, terus juga cooker hood dan juga chest freezer maupun kulkas, kita juga menyediakan teflon. Dan di sini tuh teflonnya ada berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Gimana Chef untuk penggunaannya? Apakah ada masukan mungkin dari chefnya? Ini ukurannya ada yang lebih besar lagi atau cuman ukuran itu aja? Kalau untuk ukurannya lebih besar kita ada chef, Oh, tapi iya. untuk desainnya kita lebih ke yang stainless seperti itu. Kalau untuk yang seperti ini sudah maksimalnya. Dengan pen lain nih. Kalau untuk bedanya dengan pen lain, ini semuanya itu pasti anti karat. Terus apalagi kan kadang kalau kayak kita mau masak sesuatu karena suka lengket-lengket kan. Nah untuk Modena sendiri kita nggak sampai lengket gitu sih Mbak. Jadi semua ketika dibersihkan itu bisa langsung minyak-minyaknya itu terlepas gitu. Jadi nggak sampai nempel sampai hangus, itu nggak sama sekali. Jadi itu ya keunggulannya dibanding pen-pen lainnya. Terus ukurannya cuma ini aja atau ada lagi yang lain, Chef? Kalau untuk ada yang lebih besar, tapi itu memang itu bentuknya beda. Iya lebih ke stainless. Bahannya seperti itu. beda ya? Iya, bahannya Ini beda. marble kayaknya ya? Iya benar. Gitu. Chef.
Pasti iya gitu. Apalagi kan sekarang kalau contohnya banyak tuh saya lihat tuh yang lagi pengen masak-masak stick gitu kan. Nah, itu Modena juga memberikan teleponnya itu ada yang berbentuk stainless khusus untuk stick seperti itu. Modena di www.modena.com ya untuk ngecek apa saja spesifikasi dan juga produk-produk Modena. Makanya ini saya mau bikin dua porsi. Oh iya. Iya. Tapi nanti mungkin Banyak nih berarti ya chef. Nanti diicip-icip ya. ini kita sudah memasukkan 80% bahan ya. Oke. Nah, kini kita tinggal tunggu mendidih sedikit, baru nanti kita baru kita bumbuin. Oke, agak Ya, tumpah-tumpah ya chef. mohon maaf. Jadi kalau kuah itu dia harus nunggu mendidih baru kita masukin seasoning. Oh gitu ya Nah, chef. jadi biar rasanya juga cepat nyatu. Kadang ada yang masih belum mendidih udah dibumbuin, nanti rasanya nggak ketemu, giliran sudah dingin rasanya beda. Oh gitu ya. Jadi memang bagusnya tuh kalau sudah ini ya mendidih ya Iya, chef ya. sudah mendidih. Catatan nih buat teman-teman di rumah nih. Soalnya aku juga kalau masak langsung ceburin aja. Iya. Pengennya buru-buru aja gitu. Oke, mungkin chefnya agak butuh take time dulu ya buat masak-masak. Coba Iya. kita tanya-tanya sama komunitas Cookpad yang ada di sini. Halo Mbak. Iya. Oke, mungkin ada yang mau ditanya-tanya. Siapa ya Mbak? Mbaknya ya. Halo Ibu. Oke. Asal mana nih Bu? Dan namanya mungkin bisa dijelasin. Dari Banjarmasin. Kalau makanan Oke, Thailand. udah dapat bocoran kan 2 menu masakan yang bakal dimasak nih hari ini. Kira-kira dari 2 menu yang bakal dimasak hari ini lebih condong tertarik ke menu yang mana nih Bu? Kalau saya lebih condong ke yang dimasak set itu Tom yum tom yum haruan. Kenapa tuh lebih condong ke itu? Apa ya? Mungkin kalau ini ikan haruan itu kan ikan yang sangat licin dan amis ya. Perlu trik dan cara khusus untuk membersihkannya agar tidak amis. Nah, kemudian dimasak seperti tom yum itu yang kebiasaannya udang ataupun daging atau ayam kan biasanya. Ini ikan haruan sepertinya kedaerahan deh. Ya, oke. Memadukan antara daerah dan luar ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya kita coba tanya ke Ibu. Iya. Namanya siapa dan asal mana Bu? Oke, perkenalkan saya Melda Yanti. Kalimantan Selatan juga. Kalimantan Selatan ya. Mana tuh Bu? Jalan Veteran tepatnya sama warga veteran yes. Oke, ngobrol sedikit nih tentang komunitas Cookpad sendiri ya Bu. Oke. Kegiatannya apa aja sih biasanya nih Bu? Selain kita itu tergabung dalam komunitas masak, kita itu juga punya kegiatan-kegiatan khususnya di di aplikasi kita ya. Kita ada masak bareng, terus juga kegiatan sosial lainnya seperti misalnya kunjungan ke rumah sakit gitu-gitu. Jadi kita masak kadang-kadang dan kita berikan hasil masakan kita itu ke penderita kanker dan lain sebagainya gitu. Iya, kita punya aplikasi Apa nama aplikasinya? Cookpad Indonesia ya, Cookpad ya? Cookpad ya. Begitu. Oke. Itu rutin atau gimana Bu? Rutin, kegiatan rutin tahunan kita. Jadi setiap tahun kita punya agenda itu gitu, Mbak. Ini ya sangat sosial banget nih juga, selain memasak Iya. dan hobi juga ada nilai plus Yes, nih membantu teman-teman yang penderita kanker tadi ya. Dan macam-macam sih, nggak hanya teman-teman penderita kanker juga. Kadang-kadang kalau misalnya ada ada bencana alam, kita juga ikut menyumbang, berkontribusi ya untuk korban-korban bencana alam itu. Ikan haruan. Iya, seperti yang beberapa waktu yang lalu gitu. Itu berarti gabungan ya? Atau ada pihak luar yang ikut bantu nih buat mbaknya masak-masak, atau memang inisiatif dari Cookpad sendiri? Oke, jadi komunitas Cookpad itu terbagi ke regional tertentu, Mbak. Jadi kita selama ini masih geraknya dalam regional aja, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Banjarbaru juga ya, juga.
sampai di luar-luar juga ada Em, Pulau Jawa. Ada setiap daerah ada punya community itu. Jadi mereka tergabung dalam grup-grup seperti itu, Mbak. Oke. Terima Oke, kasih, Mbak. terima kasih. Oke, selanjutnya coba kita tanya ke Mbaknya. Iya, nama dan asal mana, Mbak? Nama saya Ana Rianti, biasa dipanggil Ana, berasal dari Banjarmasin, komunitas Cookpad Banjarmasin. Oke, kita langsung sudah berapa lama nih komunitas ini sendiri berdiri dan apa harapannya sih di dunia kuliner, apalagi khususnya di Banjarmasin gitu, Mbak? Kalimantan Selatan itu sejak tahun 2019, kalau tepatnya di Banjarmasin dan Banjarbaru itu berdirinya sejak tahun 2020. Oke, itu harapannya untuk dunia kuliner sendiri, khususnya untuk Cookpad gitu loh, Mbak. Berkembang, semakin maju, programnya semakin banyak, dan sangat bersyukur sekali ada kerjasama seperti ini, ya bisa rajin-rajin diundang saja di mana-mana. Ya, apalagi emak-emak kan memang suka. Ya, Udah dari sananya kali ya. ya, Oke, terima kasih. ya Mbak. sama-sama. Iya. Terima kasih juga buat komunitas Cookpad udah mau berhadir di Banjarmasin Post hari ini, dan juga teman-teman media, terima kasih rekan media. Oke, kita lanjut nih progresnya sampai mana sih Chef Hendra kali ini. Oke, kita lihat ya. Oke. Udah sampai mana nih, Chef? Udah mendidih. Kita tinggal nunggu tanek. Nah aja. Tanak itu apa, Dok? Apa ya kalau bahasa tanek itu? Mungkin sobat di pos di rumah Oke, pada ya. nggak ngerti nih. Jadi oke. Tadi saya juga ngobrol sama chef gitu, kenapa pakai santan sama susu? Kenapa tuh? Chefnya bilang, kenapa chef? Kalau pakai santan, Ibu tadi nanya ada yang apa? Bau haruan. amis. Ya, bau amis. Jadi fungsi dari santan sama susu ini untuk mengurangi. Oke. Ya, jadi boleh pakai susu full cream atau boleh pakai susu yang biasa dipakai buat sop itu. Sop. Oh ya. Ya. Oke. Atau kalau mau sedikit ke Eropa, krimnya boleh diganti coconut cream atau santannya ini boleh diganti dengan krim. Krim. Oke. Ya. Jadi mungkin Mbak Cookpad tadi yang nanya gimana sih cara masak biar nggak amis, tadi udah dijelasin sama chefnya juga. Ada susu sama santan Iya. katanya. Oke. Jadi kadang penggunaan lemon tuh ternyata masih kurang. Masih kurang. ya. Kurang ya untuk Karena dia kan berkuah, tapi mungkin kalau untuk di bag atau dipanggang itu bisa menggunakan lemon. Oke. Oke, kenapa kita ngobrol-ngobrol nih chef sembari menunggu nih tanak tadi ya. Oke. Kenapa sih jadi memilih tom yum haruan kelapa muda sebagai menu yang dimasak pada hari ini, chef? Itu pertama karena haruan itu kalau di Banjarmasin ini kan ikan eksotis sama harganya juga nggak murah gitu. Iya, lumayan ya. Iya. Jadi kita juga punya julukan apa? 1000 sungai ya. Iya, 1000 sungai. 1000 sungai, sementara makanan tom yum ini Asia juga yang dari Thailand juga, jadi sama-sama mempunyai habitat yang sama gitu. Sungai juga ya? Iya, cuman saya padukan di sana tidak memakai haruan, kita di sini pakai haruan. Makanya saya biasanya makan tom yum tuh kan seafood ya rata-rata. Jadi baru tahu juga ada tom yum haruan gitu, chef. Haruan kita padukan sama kelapa muda lagi. Nah, Itu platingnya ya, chef? iya ini boleh misalkan kita coba taruh di sini. Heeh. Nanti rasanya bagaimana? Terus ada juga yang di situ nanti. ya. Biasanya beda nggak chef ditaruh di platingnya di sini sama di piring biasa? Beda karena ada aromanya di situ ada kelapa mudanya dikerok sama di sini dia nanti kalau ditutup dia ada panasnya tadi. Oke. Nah, terus apakah ada tantangan atau kendala saat memasak masakan ini, chef? Tantangan atau kendalanya Kayaknya waktu ya chef Iya. ya, betul. Karena kan tadi yang chef udah bilang juga kita nggak boleh masak ikan tuh lebih dari 5 menit atau 6 menit, 5 menit ya. 6 chef? menit ya. Kenapa tuh, chef? Kandungan proteinnya akan hilang. Oh. Iya. Gitu. Kayak dicatat ya teman-teman di rumah nih. Iya. rumah bisa 6 menit tuh udah batas maksimal ya, chef? Udah mateng dia, udah mateng. Kandungan Itu ikan apa aja, chef? ikan apa aja?
Mau dia di grill, mau dia di ikan apa aja. Oke. Iya. Mungkin kan kadang kita mikir semakin lama semakin bumbunya meresap. Iya, biasanya kan meresap, terus juga nih nggak tahu kan ikan kalau direbus itu matangnya gimana gitu kan, Chef. Iya, bener. Saya patokannya kalau ada yang kepala, kok matanya udah putih nih, kayaknya udah mateng gitu kan. Udah ngira-ngira aja. Oke, sembari menunggu Chef Hendra plating, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Vinka nih. Ya. Mbak Vinka sebelumnya udah pernah nyobain makan ikan haruan yang apa sih sebelum yang tom yum ini? Belum sih. Belum sama sekali nih. Ikan haruan Oke. kayaknya belum deh. Padahal di Banjarmasin ikan haruan tuh paling tadi eksotis banget dengan harga yang Harganya juga. tidak murah-murah banget gitu kan. Oke. Nanti deh habis ini mau nyoba. Terus spesial banget nih langsung nyobain dengan tom yum dengan eksekutif chef kita nih. Iya, bener banget. Makasih Chef lo udah dateng, udah kita bisa bareng masak gini, bisa belajar Iya. bareng juga. Excited gak sih Mbak mau coba ini? Banget. Apalagi wanginya tuh enak. Iya nih, udah mulai keciuman bau Oke, ini sudah serainya. jadi menunya. Jadi ini yang kita padukan dengan kelapa muda. Ya, jadi kalau mau suka boleh penampilan di kelapa muda, boleh. Nah, seperti ini ya. Ganjel ya. Iya. Ini ganjel ini aja. Gini ya. Oke. Ya. Wih, satu masakan udah selesai nih selesai. berarti ya. Oke. Oke, Lanjut. sembari menunggu nih, mungkin Mbak Vinka bisa jelaskan saat Chef Hendra menggunakan kompor gas tanam dari Modena ini, bisa dijelasin nggak Mbak, kompor yang series apa dan keunggulannya nih apa aja sih kayak gitu? Oke, jadi untuk teman-teman yang lagi nonton, ini adalah kompor series BH1945. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada 3 mata tungku dan juga pasti spesifikasinya ini adalah kompor tanam. Mungkin teman-teman yang lagi pengen atau yang lagi mau planning nih buat kitchen set atau open kitchen gitu di luar, karena kan sekarang lagi kayak zamannya kitchennya tuh kitchennya ditanam Dan juga sekarang tuh orang kalau bikin rumah tuh minimalis ya Mbak. bener banget. Terus memanfaatkan ruang yang ada gitu kan. Iya, nah itu kenapa di sini ada, kalau teman-teman memutuskan untuk membuat open kitchen untuk BH1945 ini adalah pilihan yang tepat. Selain memiliki 3 tungku, di sini juga besar dan bisa dilihat ini anti gores. Oke, dan apinya pastinya bisa dilihat, kita coba ya. Oke, ntar ini warna biru, karena buat teman-teman yang di rumah, warna biru itu menandakan api yang bagus. Jadi kalau apinya merah itu yang buat kayak teflon gitu tuh cepet hangus gitu di bawah-bawahnya. Tapi kalau apinya biru seperti ini, itu menandakan apinya bagus. Dan cepat panas. Iya, benar banget ya. Chef. Dan 3 ini, jadi kayak contohnya satu mau pengen makan bikin sup, satu mungkin masak steak, mungkin satu goreng gitu, mungkin satu ya. goreng, itu Jadi bikin- nggak take time ya. Iya benar, dan desainnya juga elegan sama itu.